Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezan, NIM 2018143470 dari kelas 5M Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran mulok. Makalah saya yang berjudul kerajinan tangan yang ingin saya ambil adalah seni keramik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke teori. Yang pertama ada teori pengertian dan sejarah keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Kamus dan Ensiklopedi tahun 1950-an mendefinisikan keramik sebagai suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Terus di sini tetapi saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Definisi pengertian keramik terbaru mencakup semua bahan bukan logam dan organik yang berbentuk padat. Seperti itu. Terus secara umum struktur keramik sangatlah rumit dengan sedikit elektron bebas. Kurangnya beberapa elektron bebas keramik membuat sebagian besar bahan keramik secara kelistrikan bukan merupakan konduktor dan juga menjadi konduktor panas yang jelek. Di samping itu, keramik mempunyai sifat rapuh, keras, dan kaku. Keramik secara umum mempunyai kekuatan tekanan lebih baik dibanding kekuatan tariknya. Yang kedua, kita memasuki jenis-jenis keramik. Jenis-jenis keramik ini ada keramik konvensional, yang kedua ada keramik modern. Terus keramik konvensional ini ada keramik berstruktur, terus keramik putih, keramik refraktori, ada lagi keramik listrik. Dan yang keramik modern tadi ada keramik oksida, terus ada keramik elektroptik, ada lagi keramik magnetik, dan lain-lainnya. Di sini kita memasuki bahan dan alat pembuatan keramik. Terus bahan yang saya sebutkan, yang pertama ada tanah liat, yang kedua air, yang ketiga kuarsa, yang keempat ada kaolin, yang kelima ada press part, yang keenam ada balkai. Terus alat keramik ada saringan, mixer, ada cetakan, terus ada oven dan tungku. Terus kita akan memasuki ada proses pembuatan keramik. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan membuat keramik memerlukan teknik-teknik yang khusus dan unik. Hal ini berkaitan dengan sifat tanah liat yang plastis di mana diperlukan keterampilan tertentu dalam mengelola maupun penanganan. Membuat keramik berbeda dengan membuat kerajinan kayu, logam, maupun yang lainnya. Proses membuat keramik adalah rangkaian proses yang panjang, yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan kritis. Kritis karena tahapan ini paling beresiko terhadap kegagalan. Tahap proses dalam membuat keramik saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Proses awal yang dikerjakan dengan baik akan menghasilkan produk yang baik. Terus demikian sebaliknya, kesalahan di tahap awal proses akan menghasilkan produk yang kurang baik atau gagal. Di sini ada tahapan pembuatan keramik yang ada pertama ada pengelolaan bahan, terus ada pembentukan, dan ketiga ada pengeringan. Terus ada lagi pembakaran. Kita jelaskan apa tadi yang saya sebutkan. Yang pertama ada pengelolaan bahan. Sedikit saya menjelaskan tujuan pengelolaan bahan ini adalah untuk mengelola bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi badan keramik plastis yang telah siap pakai. Pengelolaan bahan dilakukan secara manual. Terus yang kedua tadi ada pembentukan. Dalam tahap ini produk keramik dibentuk menggunakan bantuan cetakan
yang terbuat dari gipsum. Pada teknik cetak padat, bahan baku digunakan adalah badan tanah liat, plastis, sedangkan pada teknik cetak tuang bahan yang digunakan berupa badan tanah liat. Terus ada lagi pengeringan. Setelah pembentukan lalu mengalami pengeringan. Setelah keramik selesai dibentuk, maka tahapan selanjutnya akan adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada badan keramik. Yang terakhir adalah pembakaran. Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku suhu tinggi. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi hasil pembakaran, yaitu suhu, sintering atau matang, yang ada lagi atmosfer tungku dan tentu saja mineral yang terlibat. Pada pembakaran dikenal setelah pembakaran biskuit. Pembakaran biskuit merupakan tahap yang sangat penting bagi melalui pembakaran ini suatu benda dapat disebut sebagai keramik. Terus dari makalah ini ada pemanfaat bagi materi. Makalah ini yaitu salah satu karya tulis yang membahas suatu permasalahan sebagai hasil dari suatu kajian pustaka atau di lapangan. Pada umumnya makalah membahas tentang permasalahan dengan analisis yang sangat objektif. Kita dapat belajar untuk memahami masalah yang ada, mencari dan solusi. Kita dapat membuka pikiran untuk memahami permasalahan yang akan dicari solusinya. Terus di sini pemanfaat bagi masyarakat ada sebagai penutup lantai keramik ini. Yang kedua ada pelapis dinding kedap air. Yang ketiga adalah hiasan dekorasi rumah. Yang keempat ada peralatan sanitasi interior gedung. Terus ada pemanfaat bagi pengrajin, yaitu pengrajin ini bisa menciptakan kreativitas baru. Yang kedua ada menghasilkan lapangan pekerjaan. Kemarin saya mensurvei ke tempat pembuatan keramik, bahwa keramik ini banyak bentuk, seperti ada motif bunga-bunga, ada motif bentuk ikan, bisa bentuk binatang, ada buahan. Berarti di sini banyak sekali keunikan dalam keramik. Itulah menjadi daya tarik dari keramik ini, bisa membuat hiasan-hiasan rumah dan kebutuhan yang ada di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya survei kemarin di tempat pembuatan keramik. Inilah dari makalah saya, mungkin banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.